Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niki Cahyani Bagi, mahasiswa jurusan Akuntansi semester 5 Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang piutang pada akuntansi perpajakan. Yang pertama itu definisi piutang. Piutang atau account receivable adalah hak perusahaan kepada pihak lain yang akan diterima dalam bentuk kas. Biasanya, piutang ini digolongkan ke dalam kelompok piutang usaha dan piutang luar usaha. Untuk keperluan fiskal, sebaiknya dapat menyajikan saldo piutang kepada pihak dengan hubungan istimewa. Untuk memudahkan fiskus dalam mengetahui apakah wajib pajak melakukan menghindarkan pembayaran harga transfer. Kemudian data yang harus tersedia dalam akun piutang untuk keperluan fiskal. Yang pertama, nama dan alamat lengkap debitur. Yang kedua, jumlah piutang kepada masing-masing debitur. Yang ketiga, saat timbul maupun berkurangnya piutang. Yang keempat, jenis piutang seperti piutang usaha, piutang pegawai, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, hak penerimaan bunga. Yang keenam, tanggal jatuh tempo piutang. Yang ketujuh, jumlah piutang yang dapat dihapuskan. Dan yang kedelapan, keterangan lain yang berkaitan. Nah, yang kedua itu piutang usaha. Piutang usaha terjadi akibat penjualan barang atau penyerahan jasa dalam kegiatan normal perusahaan dalam bentuk kredit. Piutang dapat dicatat jika barang telah diserahkan atau jasa telah dilaksanakan. Pengesahan potongan tunai dan retur ke penjual tidak dibolehkan dalam pajak, demikian juga dengan penyerahan untuk penghapusan piutang. Nah, syarat penghapusan piutang tak tertagih. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1 huruf H. Yang pertama, telah dibebankan sebagai biaya dalam komersial. Dan yang kedua, menyerahkan daftar piutang tak tertagih kepada DP. Telah terdaftar para pengadilan negeri atau instansi pemerintah mengenai piutang negara. Ada perjanjian penginputan piutang antara kreditur dan debitur piutang telah dipublikasikan dalam menargetkan umum atau khusus adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah tertentu. Pembentukan cadangan dana diperoleh dapat diterangkan sebagai biaya menurut MPK 219-MPK 03-2012. Antara lain, yang pertama, cadangan usaha asuransi. Yang kedua, cadangan penjamin untuk lembaga penjamin simpanan. Yang ketiga, cadangan biaya reklamasi usaha pertambangan. Yang keempat, cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan. Yang kelima, biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembangunan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri. Yang ketiga yaitu piutang dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Piutang dalam hubungan istimewa merupakan saldo tagihan dari transaksi yang dilakukan dengan pihak di mana perusahaan mempunyai hubungan istimewa. Harga yang dibebankan menggunakan harga tidak wajar. Harga wajar dilakukan dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Menurut Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 Ayat 4, hubungan istimewa terjadi apabila yang pertama, kepemilikan atau penyertaan modal. Yang kedua, penugasan melalui manajemen atau penggunaan teknologi. Yang ketiga, adanya hubungan keluarga. Dampak hubungan istimewa terhadap pajak diatur dalam Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 Ayat 3, 3A, 3B, 3C, dan 3B-D yang berbunyi, Dirjen Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya PHKP bagi wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran usaha. Yang kedua, Dirjen Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan wajib pajak dan bekerjasama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
Yang ketiga, wajib pajak yang melakukan pembelian saham atau aset perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian, maka dapat diterapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain dan terdapat ketidakwajar dan penetapan harga. Yang keempat yaitu nilai piutang dalam neraca. Nilai piutang dalam neraca ialah nilai piutang neto. Kemudian pengertian piutang neto yang harus dicantumkan pada neraca fiskal dan komersial tidaklah sama. Pada nilai piutang dalam neraca ini terdapat akuntansi komersial. Dalam akuntansi komersial itu, saldo piutang dikurangi penyisihan piutang tak terbagi atau piutang yang ditaksir tidak dapat tertagih. Pada akuntansi komersial ini menggunakan metode penghapusan piutang. Diperbolehkan memilih metode langsung atau metode cadangan. Kemudian ada akuntansi pajak. Pada akuntansi pajak ini, saldo piutang dikurangi dengan piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih. Pada akuntansi pajak menggunakan metode penghapusan piutang dengan metode langsung. Saldo piutang neto pada neraca fiskal selain usaha yaitu yang pertama, badan-badan usaha lain yang menyalurkan kredit sewa guna usaha dengan hak opsi perusahaan, pembiayaan konsumen, perusahaan anjak piutang. Yang kedua, usaha asuransi dan masuk badan penyelenggaraan jaminan sosial. Yang ketiga, lembaga penjamin pinjaman. Yang keempat, usaha pertambangan. Yang kelima, usaha kehutanan. Dan yang keenam, usaha pengolahan limbah industri. Dan yang terakhir yaitu piutang luar usaha. Piutang tidak hanya terjadi karena penjualan barang atau jasa. Piutang timbul karena pemberian pinjaman kepada pihak ketiga dan pegawai asuransi, restitusi pajak, royalti, dan lain-lain. Apabila yang diharapkan dapat ditagih dalam waktu singkat, maka piutang tersebut dapat digolongkan sebagai aset lancar. Dan apabila penagihannya dilakukan lebih dari 1 tahun, maka sebaiknya digolongkan sebagai aset-aset lain. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang piutang pada akuntansi perpajakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi